Bab 940. Kalian semua sepertinya menganggapku sebagai seekor domba yang akan disembelih, bisa membunuhku seenaknya. Kalau begitu, hari ini aku akan menginjak kalian dan memberitahu Kota Majaya kalau daftar jenius kalian cuma lelucon. Sejak aku datang ke Kota Majaya, belum pernah aku menghabisi banyak pemimpin kuat. Kepala Gilbert bisa jadi langkah yang pas buat aku naik tingkat. Adril berbicara sambil mengarahkan pedang giok di tangannya ke arah langit. Sekarang ini, Kota Majaya sedang kacau. Pasti banyak yang memperhatikan pertarungan ini. Makin keras berbicara, makin cepat berita tentang pertarungan ini menyebar. Perkataan Adril membuat Rico dan yang lainnya tertawa sinis. Sama sekali tak percaya. Nama Gilbert sudah lama menggema di Kota Majaya. Sejak debutnya, dia selalu jadi yang terkuat di kelasnya, hampir tak terkalahkan. Kini, Adril berani ingin menginjak kepala Gilbert untuk naik tingkat. Benar-benar keterlaluan. Ini sudah bukan lagi mentalitas petarung yang tak terkalahkan, tapi terkesan sangat sombong. Tapi Adril, kan, bukan orang bodoh. Kenapa dia bilang begitu? Saat kerumunan orang melemparkan pandangan mencemooh ke arah Adril, Pak Denis malah merenung sejenak. Pertarungan ini sebenarnya tidak Pak Denis anggap penting. Bahkan tadinya dia tidak berencana datang. Pak Denis hanya merasa bahwa Gary tak terkalahkan mungkin akan kembali demi Adril. Jadi Pak Denis datang diam-diam untuk mengamati Gary tak terkalahkan. Toh, Pak Denis sudah bisa mengubah wajahnya. Gary tak terkalahkan pasti tidak akan mengenalinya. Tujuan utamanya adalah ingin melihat apakah Gary tak terkalahkan telah menemukan beberapa petunjuk tentang Dito dari keluarganya. Adapun hidup dan mati Adril, Pak Denis tidak peduli. Namun, keangkuhan Adril yang sembrono ini membuatnya agak bingung. Ini seperti Adril sengaja memancing keributan besar. Mengapa Adril melakukan ini? Mungkin dia mau mati dengan cara yang dramatis. Biar nanti ayah angkatnya bisa membalaskan dendamnya, kata Junet sambil tersenyum tipis. Dia menambahkan, Pak Denis, orang ini sudah memainkan banyak trik waktu berada di kota Silas. Sepertinya, kali ini dia mau memainkan trik terakhirnya. Tapi dia memperhitungkan apa yang akan terjadi padanya setelah kematiannya. Adril ini cukup pintar, tapi sayangnya dia malah mengikuti Rafa. Itu cari mati namanya. Mendengar penjelasan Junet, Pak Denis mengangguk sedikit dan enggan berpikir lebih jauh. Sejak Dito memintanya pensiun, Pak Denis merasa kecewa dan memilih mengasingkan diri. Dia tidak pernah berkontak dengan dunia luar, apalagi main internet. Jadi, dia benar-benar tidak tahu apapun tentang masa lalu Adril. Namun, itu tak masalah. Dia tidak peduli apapun yang Adril rencanakan. Berani bilang menginjakku buat naik ke puncak. Nyalimu besar juga, ya. Saat mendengar ucapan sombong Adril, Gilbert bukannya marah, malah tersenyum. Bagaimana mungkin musuh yang dia hargai adalah seorang pengecut? Adril yang berani menantang musuh yang kuat dan masih tetap sombong, itulah yang membuat Gilbert merasa puas. Bisa menginjak orang yang sangat sombong seperti itu akan memberikan rasa puas yang lebih. Semoga kemampuanmu sekeras ucapanmu. Kalau enggak, aku akan merasa kecewa, kata Gilbert dengan tenang. Dengan suara yang tegas, dia berdiri dan menghunus pedangnya. Pedang itu bergetar lembut, seolah-olah memiliki roh, lalu mengeluarkan suara dengungan. Aura pertarungan yang sangat kuat membuat semua orang di sekitarnya merasa merinding. Ada kabut darah yang samar-samar menyelimuti arena. Terlihat sangat luar biasa. Itu pedang naga batu alam leluhur keluarga Surya. Seru Erik. Keluarga Surya bahkan mewariskan pedang ini ke Gilbert. Rico juga sedikit tercengang. Wajah Calvin bahkan agak tidak sedap dipandang. Leluhur keluarga Surya sangat berbakat. Dia mencapai guru bumi sebelum berusia 40 tahun. Dia membuat pencapaian yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, kemudian memimpin keluarga Surya sampai ke puncak. Pada saat itu, Sageru masih bukan 4 keluarga besar, tetapi 5 keluarga besar. Keluarga besar kelima adalah keluarga Surya. Bab 941. Sayangnya, itu semua adalah cerita lama. Setelah leluhur keluarga Surya meninggal, keturunannya tidak cukup berprestasi. Keluarga Surya pun perlahan-lahan mulai merosot dan hanya bertahan di tanah leluhur mereka di kota Majaya saja. Pedang naga batu alam adalah pedang yang dimiliki oleh leluhur keluarga Surya saat masih muda. Meski hanya tingkat puncak, pedang itu memiliki arti simbolis yang sangat tinggi. Biasanya disimpan di kuil leluhur untuk disembah. Keluarga Surya memberikan pedang naga batu alam kepada Gilbert, yang menunjukkan betapa besarnya harapan yang diberikan pada Gilbert. Kini, Gilbert berniat menjadikan mayat Adril sebagai pijakan untuk menambah pencapaian cemerlang di kultivasinya. Bam! Gilbert melangkah maju dengan dipenuhi aura pedang yang tajam. Pedang di tangannya seolah hidup. Itu mengeluarkan dengungan yang mengguncang langit, memancarkan kesan tak terkalahkan yang menggetarkan hati. Ketika pedangnya menyapu, suara yang tajam membelah udara. Bahkan sebelum pedangnya tiba, gelombang energi pedang sudah lebih dulu menerjang. Debu dan batu beterbangan, meninggalkan bekas pedang di tanah. Orang-orang buru-buru mundur. Pedang itu seakan tak terhentikan, menghancurkan siapapun yang berani menghalangi. Tak ada yang berani menatap langsung. Sret! Adril pun maju dengan pedangnya. Pedang giok di tangannya seakan merasa tertantang dan mulai bergetar pelan. Dengan energi sejati Adril yang mengalir ke dalam pedang gioknya, mulai bersinar terang. Pancaran cahaya pedang bergetar, memesona, dan menakjubkan, seolah-olah tidak ada pedang lain yang bisa mengalahkannya.
Adril merasakan ada kesan meremehkan dan kompetitif dari pedang itu. Adril merasa geli. Dia tahu pedang ini istimewa dan tidak terkejut dengan tingkahnya. Tetapi ini cuma sebilah pisau belaka, bukan pedang sejati. Mengapa harus terlalu ambisius? Detik berikutnya, kedua senjata itu langsung bertabrakan dengan keras. Klang! Energi pedang memancar keluar. Gelombang energi menyapu, membuat seluruh arena bergetar. Saat itu, ekspresi wajah Deka berubah. Dia buru-buru meminta pengawal untuk melindunginya. Riko juga buru-buru menginstruksikan keempat master puncak untuk mengirimkan kekuatan mereka untuk melindungi dirinya dan orang lain. Semua orang menjadi ketakutan saat memandang ke arena pertarungan. Sejak awal, mereka berdua sudah terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Ini memang pantas disebut pertarungan puncak antara dua jenius. Suara ini, bahkan master puncak tingkat 3 yang biasa pun tidak bisa menandinginya. Semua orang terkejut. Adril memang layak dianggap jenius yang setara dengan Gilbert. Itu karena di pertarungan pertama, Adril berhasil bertahan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Hanya Elin yang wajahnya tak berubah. Dia berdiri diam di tempat, membiarkan gelombang energi pedang melintas di sekitarnya. Elin hanya mengamati area pertarungan dengan tatapan datar. Kling, klang. Di tengah pertarungan, dua senjata terus bertabrakan hingga memercikkan api. Adril dan Gilbert bertarung dengan sangat cepat. Setiap serangan yang mereka luncurkan adalah serangan mematikan. Mereka saling bertukar hampir 100 jurus dalam waktu singkat, tanpa banyak bicara. Semua serangan itu berfokus pada pembunuhan. Akhirnya, dua aliran energi pedang meledak bersamaan. Seolah-olah seluruh arena hancur, batu-batu pecah bertebaran kemana-mana. Mereka berdua terlempar mundur ke belakang. Adril memuntahkan darah. Napasnya tersengal-sengal. Dia memang hanya master puncak tingkat 1. Jadi, bisa bertarung sampai sejauh ini sudah sangat luar biasa. Tadi dia jelas mengalami kekalahan. Yang lebih menarik, Gilbert ini memang tidak biasa. Gilbert mendarat dengan stabil. Wajahnya terlihat dingin. Dengan masih memegang pedang panjang, dia melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya membuat energi sejati di bawah kakinya meledak dan samar-samar berubah menjadi bentuk bunga teratai. Itu terlihat sangat menakjubkan. Seiring Gilbert melangkah, bunga teratai itu makin nyata, sementara pedang panjang di tangannya bergetar dengan suara merdu, seperti suara nyanyian yang jernih. Ilmu bela diri macam apa ini? Tanya Riko yang tidak begitu mengerti. Dia tampak terkejut. Jangan-jangan ini jurus andalan keluarga Surya. Aku sepertinya pernah dengar soal ini, ungkap Deka setelah berpikir sejenak. Sorot matanya menunjukkan makna yang dalam. Dia melanjutkan, kalau memang benar, berarti Adril dalam masalah besar. Bab 942. Sudah seperti ini saja Pak Deka masih sok misterius. Cepat bicara, desak Calvin dengan gelisah. Calvin merasa begitu kesal melihat Adril yang begitu gagah perkasa ternyata berakhir dikepung seperti ini seolah-olah sedang dipermainkan. Dia ingin sekali memberikan informasi kepada Adril agar Adril tahu kemampuan seperti apa yang lawannya miliki. Lagu pedang teratai hijau, kata Elin sambil sedikit memicingkan mata. Setiap gerakannya akan memunculkan bunga teratai. Satu teratai bisa mencabut nyawa, satu teratai lainnya bisa meningkatkan tingkat. Itu bukanlah jurus yang bisa dilatih oleh orang biasa. Gilbert hebat sekali. Adril hanya menatap dengan tenang. Sebagai orang yang langsung melawan Gilbert, tentu saja dia bisa merasakan bagaimana teknik pedang dan energi Gilbert makin meningkat seiring dengan setiap gerakan yang dia ambil. Saat Gilbert menyelesaikan gerakan ke-9, dia bahkan tidak bisa ditatap secara langsung karena rasanya matanya itu seperti pedang yang tajam. Benar-benar mencengangkan. Adril pun mengernyit. Pada dasarnya, lagu pedang teratai hijau adalah jurus yang menumpukan kekuatan. Tujuannya adalah agar bisa mencapai kekuatan maksimum untuk langsung membunuh lawan dalam bela diri. Level Adril sendiri masih kurang. Dia bisa kalah apabila kekuatan yang Gilbert kumpulkan terlalu besar. Dia pasti keburu mati sebelum bala bantuan dari ayahnya datang. Bunuh. Adril tahu dia tidak bisa diam saja dan harus mengulur waktu selama mungkin. Jadi dia sengaja menerjang maju dan menyerang lebih dulu. Dia mengayunkan pedangnya dan mengerahkan semua kemampuannya. Naga gajah ikut mengaun dan mengempaskan serangan yang syarat akan kemampuan bela diri Adril menuju Gilbert. Bayangan energi darah. Boleh juga. Gilbert terlihat makin bersemangat dan gembira saat melihat kekuatan yang luar biasa mendadak membuncah keluar dari tubuh Adril. Tubuhnya langsung menegang. Semua ototnya berkontraksi. Dia terlihat seperti sedang menghancurkan sesuatu yang menghalanginya. Ekspresinya terlihat begitu serius dan energi sejati meledak dari sekujur tubuhnya. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Gilbert pun berseru dengan lantang, habisi dia. Setelah itu, Gilbert pun melakukan gerakan ke-10. Wus. Begitu dia melangkah maju, tiba-tiba terdengar bunyi pedang yang bergemuruh, lantang dan jauh seolah-olah berasal dari tengah awan dan tidak terhalangi apapun. Hasrat membunuh yang begitu kuat dan mencekam juga terasa. Wuung. Seiring dengan bunyi pedang itu, sebuah teratai berwarna hijau yang berukuran besar pun terbentuk di bawah kaki Gilbert. Teratai itu terbentuk dari energi sejati, energi darah dan teknik pedang yang memadat. Kelihatannya cukup samar seperti bayangan, tetapi teratai itu terbentuk dari hasrat membunuh yang luar biasa kuat. Bayangan teratai hijau. Itu berarti dia memang benar-benar sudah menguasai lagu pedang teratai hijau, seru seseorang dengan kaget.
Entah jurus apapun itu pasti akan memunculkan sesuatu yang tidak biasa saat sudah dilatih hingga batas maksimumnya. Sesuatu itu adalah bayangan, hal yang berada di luar logika pada umumnya. Contohnya saja Adril yang memiliki bayangan naga gajah akibat kekuatan fisik dan energinya yang luar biasa, ditambah dengan pengaruh jurus naga gajah penghempas langit. Gilbert sendiri bisa memunculkan bayangan teratai hijau karena dia sudah melatih lagu pedang teratai hijau hingga ke batas maksimumnya sehingga dia bisa memadatkan teknik pedangnya. Enggak cuma kamu, si jenius. Kalau cuma soal bayangan, aku juga punya. Gilbert menatap Adril dengan angkuh. Kamu itu belum pantas buat membunuhku. Sorot tatapan Gilbert itu membuat kulit Adril terasa perih. Bahkan Adril juga merasa agak sesak napas. Adril jadi menyadari betul kenapa Gilbert menduduki peringkat ke-1 dalam daftar jenius. Jika dia tidak menjadi nomor 1 dengan kekuatannya yang sehebat ini, berarti kota Majaya itu agak aneh. Meskipun begitu, aku sudah lama nggak bertemu lawan sepertimu. Ini kesempatan bagiku untuk menguji batas kemampuanku. Bunuh.